فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab yang ke-7 yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dengan tabwib dari Imam An-Nawawi, dan kita telah masuk pada hadis yang ke-19 berdasarkan penomoran Muhammad Fuad Abdul Baqi. Hadis yang penting ikhwan berkaitan dengan kisah diutusnya Mu'adz ke negeri Yaman. Kita baru mengambil sebagian lafaz dari hadis tersebut. Yang sudah menghafalnya falyaqra. Barakallahu fiikum. Pada hadis yang agung ini akhwani fillah, kemarin kita sedikit bahas tentang biografi sahabi al-jalil Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu al-Khazraji al-Ansari, yang dari sisi keilmuan beliau diberi karunia yang besar pada dua hal pokok, yaitu apa dan apa. Indah Muhammad Sido. Taib ahsanta. Yang pertama berkaitan dengan Al-Quran. Beliau menjadi rujukan. Naam, di masa Nabi SAW mengumpulkan Al-Quran, dan Nabi SAW jadikan beliau sebagai rujukan bagi siapa saja yang ingin mengambil Al-Quran dari para sahabat radhiyallahu alaihim. Kemudian yang kedua, al-ilmu bil halal wal haram, ilmu tentang halal dan haram. Ini juga merupakan perkara yang sangat penting.
Berkaitan dengan hal ini, akhwani fillah, datang riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Dunya dalam Al-Hilyah. Beliau mengatakan, inna kunna nushabbihuhu bi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sungguh dulu kami menyerupakan beliau dengan Ibrahim, yaitu menyerupakan Mu'adz ibn Jabal. Kemudian beliau berdalil dengan ayat inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sungguhnya Ibrahim dulu beliau adalah ummah yang qanit kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari dua kata ini, ummatan dan qanitan, kata beliau al-ummah muallimul khair. Sebab kenapa Ibrahim padahal beliau seorang diri dikatakan ummah? Karena beliau mengajari manusia, menjadi imamnya para manusia, rujukan manusia, muallimul khair, mengajari manusia, mengajari kebaikan. Dan ini sebaik-baik kedudukan. Nah, sebagaimana kita sebutkan kemarin athar dari Ibnul Mubarak. Siapa yang sudah hafal? Indak ya Hudzaifah. Naam, ahsanta. Athar yang kemarin disebutkan, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal. Ila Ibnul Mubarak, law qila lak lam yabqa min umrika illa yawm ma kunta sani'an. Law qila lak lam yabqa min umrika illa yawmun ma kunta sani'an. Seandainya dikatakan kepadamu, wahai Abdullah bin Mubarak, tidak tersisa dari umurmu kecuali 1 hari saja, terus apa yang akan kamu lakukan? Qala kuntu u'allimun nas. Qala kuntu u'allimun nas. Maka aku akan mengajari manusia. Nah, karena memang hal tersebut memiliki keutamaan yang sangat agung, yang dengannya pahala terus mengalir walaupun seseorang telah menjadi tanah di kuburnya. Nah, ini diantara hal yang dilakukan oleh Mu'adz, muallimul khair. Beliau sebagai orang yang mengajari manusia kebaikan. Wal qanit, nah, al-qanit dalam ayat tadi al-muti' lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena qanitan adalah yaitu seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Mu'adz seorang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, qala wa kadzalika kana Mu'adz kana yu'allimun nas al-khaira wa kana muti'an lillahi wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah dulu Mu'adz radhiyallahu anhu. Beliau mengajari manusia kebaikan dan beliau adalah seorang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun beliau tidak diberi umur yang panjang, akhwani fillah, tapi waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan betul-betul beliau gunakan dengan sebaik-baiknya. Setelah kita lewati kemarin, beliau wafat dalam keadaan masih berumur berapa, Ilhan? 34. Ada yang mengatakan 38. Ini umur yang paling banyak yang disebutkan. Terjadi khilaf, yang mengatakan 34, ada yang mengatakan 38. Yang jelas belum mencapai umur 40.
tapi beliau meninggalkan kebaikan yang banyak. Dan di antara kisah yang bagus untuk kita tambahkan di sini, ikhwan, yang menunjukkan dalamnya pemahaman beliau terhadap perkara halal dan haram, sampai-sampai Umar mengakui seandainya tidak ada Mu'adz saat itu, celaka Umar. Taib disebutkan oleh Al-A'mash an Abi Sufyan, haddatsani asyakhun minna qalu jaa rajulun ila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu faqala ya amiral mu'minin inni ghibtu an imra'ati sanatain faji'tu wa hiya hubla. Naam, datang seorang laki-laki kepada Umar bin Al-Khattab. Kemudian dia melaporkan dengan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sungguh aku meninggalkan istriku selama jangka waktu 2 tahun. Dalam artian tidak bertemu dengan istrinya selama 2 tahun, mungkin karena dikirim untuk perang atau yang lainnya. Kemudian aku pulang dalam keadaan dia sudah hamil. 2 tahun ditinggal, pulang kok hamil. Maka yang pertama kali terbersit, ini berzina. Fasyawara Umar an-nas fi rajmiha. Demikian pula Umar. 2 tahun, suaminya tidak ada kok hamil. Maka Umar kemudian bermusyawarah dengan manusia untuk merajamnya. Berarti kan dia zina muhsan, hukumnya dirajam. Tayyib, faqala Mu'adz bin Jabal ya Amiral Mu'minin in kana laka 'alaiha sabil falaysa laka 'ala ma fi batniha sabil. Wahai Amirul Mukminin, maka Mu'adz kemudian mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ketika bermusyawarah itu, maka Mu'adz menyampaikan pandangannya. Wahai Amirul Mukminin, jika engkau memiliki peluang untuk merajamnya pada si wanita itu, karena memang qarinah sangat kuat, ya berzina. Memang ada peluang untuk merajamnya itu, tapi bagi ibunya. Falaysa laka 'ala ma fi batniha sabil, tapi Anda tidak memiliki peluang untuk membunuh apa yang ada di perutnya, karena sudah menjadi janin, memiliki ruh. Nah, kalau ibunya dirajam, mati, akan berakibat janinnya juga mati. Fatrukaha hatta tanda'a, maka biarkan dia hidup sampai melahirkan, untuk menyelamatkan si bayi. Fatarakaha, maka dibiarkan, sebagaimana usulan dari Mu'adz bin Jabal. Fawaladat ghulaman qad kharajat saniyatah, dan ternyata kemudian ketika lahir, lahirlah seorang anak yang sudah punya gigi seri, sudah bergigi, jadi umur 6 tahun lebih. Sudah ada giginya. Jadi lahir sudah meringis giginya. Fa'arafa ar-rajul asyabah fi, ketika lihat anaknya, oh ini anakku, sama dengan bapaknya. Ini diakui, ini anakku. Faqala ibni wa rabbil Ka'bah, ini anakku demi Rabb Ka'bah. Tayyib. Nah, ini juga akhwan, pada masa dulu banyak beberapa kisah yang menunjukkan memang anak terlahirkan lebih dari setahun. Di perut ibunya lebih dari setahun, keluar sudah punya gigi. Pada zaman itu tidak ada penghitungan HPL, tidak ada USG, jadi Allah. Dibiarkan sampai sampai lahir. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki pada si janin di perut ibunya. Sehingga tidak ada operasi sesar dan seterusnya.
Dan ini lahir selamat. Naam. Nah, ini menunjukkan berarti ya umur 2 tahunan lah kan. Akan ditinggal 2 tahun. Mungkin ketika mau berangkat sudah isi. Isi kemudian ketika pulang tinggal hari kelahiran. Berapa saat lahir. Faqala ibni wa rabbil Ka'bah, ini anakku demi Rabbnya Ka'bah, yaitu demi Allah ini anakku, karena sama. Faqala Umar radhiyallahu anhu ajazatin nisa an talida mithla Mu'adz, laula Mu'adz halaka Umar. Sungguh para wanita tidak mampu untuk bisa melahirkan orang yang semisal Mu'adz ini. Seandainya bukan karena Mu'adz dengan usulan dan saran beliau ini, maka celaka Umar kalau sampai terjadi perajaman terhadap wanita tersebut. Ini diantara hikayat berkaitan dengan Mu'adz bin Jabal yang disebutkan. Walaupun dalam hikayat-hikayat seperti ini terkadang memang para imam tidak terlalu mendetailkan permasalahan sanad, tapi dihikayatkan wa yusham, sebagaimana perkataan Syekhuna Abu Ammar hafizahullah taala. Dihikayatkan yusham, dicium baunya untuk sesuatu yang bagus-bagus, kita ambil ibrah. Baik. Kemarin kita setelah masuk pada lafaz hadis innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Yang kita ambil pelajaran di sini tentang permasalahan dakwah dan syaratnya. Indak ya Tariq, kita ambil dari lafaz ini apa? Di sini Nabi memberikan salah satu ilmu tentang apa? Ilmu-ilmu yang harus dimiliki oleh seorang dai, yaitu berkaitan dengan apa? Ilmu tentang apa? Nabi SAW ajarkan ilmu tentang hal para mad'unya, ilmu tentang kondisi keadaan yang mau didakwai. Maka dari situ kita kemarin lengkapkan faedah berkaitan dengan apa? Basirah yang harus dimiliki seorang dai. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Seorang berdakwah harus di atas basirah, di atas ilmu. Dan ilmu yang dituntut ikhwan dalam berdakwah itu mencakup 3 hal kemarin yang menjadi syaratnya. Apa saja Zakaria? Shaghir. Apa maksudnya al-ilmu bima yad'u? Mengilmui apa yang dia dakwahkan. Mendakwahkan tauhid harus mengetahui tauhid. Ibadah harus mengetahui bagaimana tata cara ibadah yang benar. Terus yang kedua, al-ilmu bihalil mad'u. Ini yang disebutkan dalam hadis innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Terus al-ilmu bikaifiyatid dakwah. Ilmu tentang apa? Tata cara bagaimana dia mau berdakwah, sehingga tidak mengada-adakan tata cara baru yang menyelisih bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah muncul ide-ide ikhwan atau kebid'ahan-kebid'ahan dalam dakwah. Dakwah dengan musik, dakwah dengan sinema, menurut mereka dengan membuat film-film dan seterusnya. Kecuali karena apa? Karena tidak mengetahui bagaimana cara dakwah yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kaifiyatud dakwah telah dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara globalnya. Allah katakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Hikmah, mau'izah yang baik, wejangan-wejangan
dorongan dan ancaman. Kemudian jidal dengan cara yang paling bagusnya. Nah, kemudian dari lafaz ini juga, akhwan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Mu'adz diutus sendirian saat itu ke negeri Yaman. Nah, sehingga hadis ini merupakan dalil tentang diterimanya khabarul wahid pada perkara akidah, ibadah maupun hal-hal yang lain. Nah, bahwasanya khabar dari satu orang selama dia adalah orang yang terpercaya maka diterima. Sehingga di sini juga bantahan bagi Mu'tazilah gaya lama maupun Mu'tazilah gaya baru, seperti yang dipegang oleh Hizbut Tahrir. Mereka dikenal dengan Neo Mu'tazilah, Mu'tazilah gaya baru. Kenapa? Karena dalam masalah ini mereka berkeyakinan sebagaimana Mu'tazilah sebelumnya, bahwasanya khabar, hadis-hadis yang ahad tidak memberikan faedah ilmu, tapi hanya memberikan faedah dzan, sangkaan saja. Ya, seperti Mu'tazilah dulu. Mereka menolak sekian banyak hadis-hadis yang diklaim sebagai hadis ahad, padahal mayoritas hadis, ikhwan, adalah ahad. Sangat sedikit yang mencapai tingkatan mutawatir. Sehingga hadis ini merupakan salah satu hadis yang sangat telak membantah Mu'tazilah, yang terdahulu maupun yang belakangan, yang mengatakan khabar ahad, hadis ahad tidak diterima dalam perkara akidah. Tapi lihat, Mu'adz bin Jabal diutus sendirian ke Yaman saat itu, untuk mengajari manusia perkara akidah, perkara ibadah dan muamalah. Kalau seandainya khabar wahid, khabar dari satu orang, hadis yang diriwayatkan oleh satu orang tidak diterima, maka tidak ada faedahnya beliau diutus. Taib. Sekarang kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab fad'uuhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Setelah Mu'adz diberitahu bahwasanya beliau akan mendatangi kaum dari kalangan ahlil kitab, agar beliau berhati-hati, dan waspada bahwasanya kaum yang akan diajari itu bukan orang-orang yang bodoh, tapi orang-orang yang sudah punya ilmu, cuman mereka tidak diberi taufik untuk beramal. Sehingga yang seperti ini lebih merepotkan. Yang bodoh sekalian gampang diajari, tapi kadang yang sudah ada taunya tapi tidak beramal, adanya ngeyel, sudah memiliki sedikit ilmu tapi tidak diamalkan, adanya ngeyel, sehingga merepotkan, sebagaimana keadaan orang-orang Yahudi yang banyak dikhabarkan dalam hadis-hadis bagaimana mereka mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan tapi tidak untuk diamalkan, untuk mencari peluang, untuk mencari agar mereka bisa menjatuhkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal diberitahu ini, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada beliau, maka walaupun mereka adalah kaum dari ahlil kitab, tetap perkara yang hendaknya engkau dakwahkan adalah kepada tauhid. Fad'uuhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka
dakwailah mereka kepada dua kalimat syahadah. Naam, dakwahkanlah kepada mereka dakwatut tauhid. Naam. Di sini disebutkan dua kalimat syahadah, syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Karena tidak akan diterima ikhwani fillah persaksian seseorang sampai mempersaksikan kedua-duanya. Hanya mengatakan bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Kalau dia mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, tidak akan diterima. Tapi kedua-duanya harus diakui. Naam, yaitu mempersaksikan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Dalam sebagian riwayat akhwani fillah dengan lafaz yang lebih tegas, fa awwalu ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Nah, maka hendaknya perkara pertama kali yang engkau seru mereka kepadanya adalah peribadatan kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, ila ayyi wahidullah. Dan perkara yang pertama engkau dakwahkan adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga lafaz ini ikhwani fillah kita bisa menarik benang merah bahwasanya tauhid hakikatnya ya peribadatan kepada Allah semata. Dan makna yang diinginkan dari persaksian asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah itu bukan hanya persaksian di lisan, tapi mempersaksikan hal itu di hatinya, kemudian diucapkan dengan lisannya dan diwujudkan dengan apa? Dengan amalan di mana dia tidak menyerahkan ibadah kecuali kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata. Naam. Ini tiga riwayat yang penting akhwan untuk digabungkan. Naam. Yaitu yang menegaskan bahwasanya itu awal yang harus didakwahkan, yaitu dakwatut tauhid. Kemudian tauhid itu ya memurnikan peribadatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah tauhid yang para rasul menyeru kepadanya. Sehingga dari sini kita ketahui kekeliruan mereka-mereka yang mengklaim dirinya sebagai jama'atut tabligh, yang para ulama kita menegaskan untuk lebih bagusnya menyebut dengan firqatut tabligh, bukan jamaah, karena mereka bukan jamaah, karena jamaah itu yang di atas al-haq. Firqatut tabligh ketika apa? Tidak menjadikan dakwatut tauhid sebagai apa? Sebagai perkara yang pertama didakwahkan. Naam. Dan bahkan kesyirikan tetap merajalela di tengah-tengah mereka. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Dalam riwayat yang lain, ila ayyi wahidullah. Dalam riwayat yang lain, na'am ibadatullah. Dan pembahasan tentang syurut la ilaha illallah telah kita lewati pada banyak durus. Hendaknya ibrar. Masih ingat apa saja syarat-syarat la ilaha illallah sehingga bisa diterima? Nah, barakallahu fikum. Itu 7 syurut la ilaha illallah ikhwan yang harus diingat-ingat dan diwujudkan agar persaksian kita itu betul-betul diterima. Bukan hanya sekedar diakui di dunia, ikhwan. Kalau untuk diakui di dunia yang penting kita ngelafatkan saja. Naam, diakui. Naam. Tapi untuk betul-betul diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harus memenuhi 7 syarat ini. Nah, yang pertama al-ilmu, harus betul-betul mengilmui maknanya,
mengilmui kandungannya, mengilmui konsekuensi-konsekuensinya. Kemudian yang kedua al-yaqin, dia yakin, betul-betul yakin, karena tidak boleh ragu-ragu. Kalau bersaksi ragu-ragu itu tidak kanggu, tidak diterima. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu, karena tidak boleh ragu-ragu dalam bersaksi. Ikhlas. Kemudian yang ketiga harus ikhlas. Ini ditulis. Nah, harus ikhlas. Ikhlas yaitu dia betul-betul mempersaksikan itu bukan karena paksaan manusia, bukan hanya karena ingin dapat nikah dengan seorang muslimah, bukan hanya sekedar ingin selamat jiwa dan hartanya agar tidak dibunuh. Nah, tapi dia memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat as-sidqu, dia itu harus jujur. Yang dia ucapkan seperti yang ada di kalbunya. Bukan seperti orang-orang munafik. Mereka mengucapkan syahadatain tapi apa? Sebenarnya dalam hatinya membenci dua kalimat syahadat tadi. Terutama berkaitan dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, orang-orang munafikun ikhwani fillah, yang diantara gembongnya dulu di masa Nabi siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia sangat membenci Nabi sebenarnya. Kenapa? Sangat iri. Kenapa kok yang jadi pemuka itu Muhammad, bukan dia saja? Padahal dia mengklaim dirinya pemimpin di kaumnya saat itu. Gara-gara Nabi Muhammad SAW ke Madinah, akhirnya apa? Nah, dia sudah tidak dianggap lagi. Nah, ini as-sidq, harus jujur. Kemudian yang kelima mahabbah, harus mencintainya. Kalau kita mengucapkan dua kalimat syahadat tapi membenci, membenci kalimat tersebut tidak akan bermanfaat. Nah, kemudian disertai dengan al-inqiyad wal qabul. Nah, dua perkara ini akan pahami dengan baik. Nah, syarat yang keenam dan syarat yang ketujuh, al-inqiyad dan al-qabul. Al-inqiyad ya mudahnya kita harus tunduk, yaitu kita tunaikan. Kalau kita mengucapkan dua kalimat syahadah tapi kita tidak menunaikan, tidak tunduk pada konsekuensi dari dua kalimat syahadat tersebut, yang tidak ada faedahnya. Mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tapi tidak mau salat, tidak mau tunduk pada syariat. Nah, ini tidak betul. Tidak mau berhenti dari perdukunan karena banyak datang duit dari situ misalnya. Nah, ini namanya tidak memenuhi syarat inqiyad, tidak mau tunduk pada konsekuensi la ilaha illallah. Kemudian al-qabul yang ketujuh, yaitu dia harus terima, betul-betul terima apapun konsekuensinya. Kalau dulunya dia memiliki sesembahan selain Allah, berarti bentuk menerima konsekuensinya dia tinggalkan semua sesembahan selain Allah. Jangan seperti orang kafir, aja'alal alihata ilaha wahidah inna hadza la syai'un ujab, yang dikatakan. Apakah Muhammad mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi satu sesembahan saja? Ini suatu perkara yang sangat aneh menurut mereka. Ini 7 syarat. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya kalau ditanya sudah bisa ya Akmal? Mana Raihan? Sudah? Besok kalau ditanya sudah bisa. Kemudian akhwani fillah, sebagian menambahkan syarat yang ke-8, yaitu al-bara'ah minasyirki wa ahli, harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Nah,
Ini sebagian ditambahkan sebagai syarat yang ke-8, ikhwan, dan sebagian ulama menyatakan syarat ini sebenarnya sudah masuk dalam syarat al-mahabbah. Karena konsekuensi seorang mencintai kalimat la ilaha illallah berarti harus membenci dan berlepas diri dari lawannya. Itu. Makanya, berlepas diri dari kesyirikan, dari kekufuran, dari orang-orang musyrik, dari orang-orang kafir, dari perayaan-perayaan kesyirikan, semuanya, ikhwan. Itu sudah masuk dalam persyaratan mahabbah. Kalau seorang mengakui dia mencintai kalimatut tauhid, ya konsekuensi harus membenci dan bara'ah dari lawannya, dari syirik. Cuman para ulama yang menyendirikan, menambahkan dengan syarat yang ke-8 tadi untuk lebih memperjelas, karena banyak manusia yang tidak memahami bahwasanya pada syarat mahabbah tersebut ya terkandung hal tadi. Apalagi di zaman sekarang, kawan. Syarat bara'ah dari syirik dan ahlinya ini banyak untuk disembunyikan dan dikesampingkan. Seakan-akan Islam itu yang penting dia ibadah, dia melakukan sholat, puasa dan seterusnya. Padahal di sana ada hal penting di dalam Islam yang wajib ditunaikan, yaitu berkaitan dengan bara'ah dari syirik dan pelaku syirik. Harus berlepas diri, ya, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim. Bagaimana ayat yang menyebutkan tentang hal ini? Hatu indaka Ismail. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan itu. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Telah ada suri teladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Tatkala mereka menyatakan bara'ah kepada kaumnya, dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bara'ah kepada orangnya, dan bara'ah kepada apa-apa yang diibadahi. Bukan yang penting kita kan bara'ah dari kesyirikannya, walaupun sama orang-orangnya masih saling cinta mencintai dengan orang kafir, tidak. Tetap harus membenci. Walaupun sekali lagi membenci itu bukan identik dengan menzalimi, tidak. Karena kebencian itu adalah amalan qalb, amalan qalbu. Al-bughdhu wal bara'ah itu asalnya qalb, kebencian itu qalb, amalan hati. Harus membenci hatinya. Karena mereka adalah hamba-hamba yang kufur pada Allah, diberi nikmat tapi malah menyekutukannya. Maka harus kita benci. Tapi sekali lagi, kebencian bukan berarti kemudian kesewenang-wenangan dan berbuat zalim kepada mereka, tidak. Karena dalam bermuamalah terhadap orang-orang kafir kita telah dibimbingkan dengan bimbingan yang sangat lengkap. Cuman pada masa kini, ya akhwani fillah, hal tersebut manusia banyak mengesampingkan, sehingga dalam bermuamalah melampaui batas-batas yang telah diizinkan oleh syariat. Sampai-sampai ikut merayakan perayaan-perayaan hari raya kekufuran dengan alasan tadi, ikut merasakan kegembiraan saudara kita. Ini adalah bentuk dari kelemahan akidah, kelemahan prinsip al-wala wal bara'. Adapun syahadatul Rasul, mempersaksikan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka diingat pula di sini, akhwani fillah, konsekuensi pokok ketika mempersaksikan hal tersebut. Apa itu? Ketika seorang
mempersaksikan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa konsekuensinya? Indak Zakaria Al-Kabir. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini penting untuk diingat terus dan terus, ikhwan. Nah, yaitu ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara'. Bersaksi Muhammad Rasulullah, ya harus mentaati apa yang beliau perintahkan, harus taat pada perintah-perintah beliau. Yang kedua, harus membenarkan khabar-khabar beliau. Yang ketiga, harus menjauhi larangan-larangan beliau. Kemudian yang keempat, tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ini diingat. Naam. Kapan saja seorang hamba memenuhi 4 hal tadi, akhwani fillah, maka telah betullah persaksian dia qaulan wa fi'lan, mempersaksikan bahwasanya Muhammadur Rasulullah dengan mulut dan dengan perbuatannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kemudian apabila mereka mentaati hal tersebut, yaitu orang-orang yang didawai oleh Mu'adz bin Jabal mentaati untuk mereka mewujudkan 2 kalimat syahadah, maka berilah tahu mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu di setiap sehari semalam. Ini perkara kedua yang diperintahkan. Ini juga menunjukkan kedudukan salat yang sangat tinggi, ya kawan, di dalam syariat kita. Karena dalam banyak dalil Allah Subhanahu wa taala demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gandengkan antara keimanan dan salat, antara syahadatain dan salat. Nah, karena ini rukun yang kedua yang merupakan tiang agama kita, yang menjadi tolak ukur baik buruknya seseorang hamba, kawan. Makanya perbagus salat. Bagi yang masih sering telat, berupaya untuk maju. Jangan suka memilih shaf yang paling akhir, apalagi yang menunggu-nunggu ketika imam mau ruku. Nah, ini hal yang sangat buruk bagi seorang talib apalagi. Tapi hendaknya berupaya untuk mendapati takbiratul imam, takbiratul ihram bersama dengan imam. Nah, dalam hadis ini ditegaskan bahwasanya Allah mewajibkan salat 5 waktu di setiap sehari dan semalam, yang menunjukkan akhwani fillah bahwasanya salat yang diwajibkan dan terulang-ulang terus dalam sehari semalam ya 5 waktu tok ini. Sehingga dari sini menjadi dalil bahwasanya salat witir tidaklah wajib, karena sebagian berpendapat tentang wajibnya salat witir. Dan yang rajih salat witir tidak wajib. Kenapa? Karena yang wajib dalam sehari semalam adalah 5 waktu saja, yang sebagaimana kita kenal. Dan akan dibahas pada tempatnya insyaallah taala. Kemudian Nabi mengatakan, fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Kemudian apabila mereka mentaati yang demikian itu, yaitu menunaikan salat, menegakkannya, maka perkara yang ketiga yang
diperintahkan oleh Nabi, yaitu beritahu mereka, ajari mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah. Yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah zakat. Karena sedekah terbagi menjadi dua, sedekahun wajibah dan sedekah mustahabbah. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an zakat dengan istilah sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, al-ayah. Jadi yang dimaksud di sini zakat, dan zakat yang dimaksud zakatul mal. Ya, beritahu mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka zakat harta yang diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka, kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Nah, perhatikan, tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari apa, orang-orang kaya dari kalangan mereka, kawan. Dan kriteria kaya dan tidaknya, ya, ketika telah memenuhi nisab. Karena ada batasan minimal seseorang terkena kewajiban zakat, yaitu apabila hartanya telah mencapai nisab, nah, dan telah mencapai haul. Dari sini pula diketahui kapan saja seorang mencapai kriteria itu, baik mukallaf atau ghairu mukallaf, baik masih kecil ataupun sudah balik dan dewasa serta berkeluarga, tetap kalau ada harta yang mencapai nisab dan telah mencapai 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sehingga anak kecil misalnya punya warisan dari orang tua, walaupun dia masih bayi, ya kawan, tapi punya warisan dari orang tua, orang tuanya meninggal, dia dapat warisan, maka dihitung zakatnya setiap tahun. Kenapa? Karena zakat hakul mal, zakat itu hak harta. Faturaddu fi fuqaraihim, kemudian zakat itu dikembalikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka, menunjukkan akhwan bahwasanya diutamakan dalam memberikan zakat adalah orang-orang fakir di sekitarnya. Nah, karena fuqaraihim. Nah, walaupun yang rajih boleh untuk apa? Untuk menyalurkan zakat keluar daerahnya apabila memang memandang bahwasanya lebih bermanfaat dan lebih bermaslahat. Kemudian Nabi SAW berikan bimbingan dalam pengambilan zakat ini agar tidak mengambil harta yang paling dicintai oleh pemiliknya atau yang paling berharga di sisi pemiliknya, tapi hendaknya mengambil zakat itu dari apa yang pertengahan, tidak buruk banget tapi juga tidak bagus banget. Kata Nabi SAW, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Dan jauhi oleh engkau wahai Mu'ad dalam mengambil qara'ima amwalihim. Yang dimaksud dengan qara'imul amwal yaitu apa? Harta yang apa? Yang mulia di sisi pemiliknya, yang paling disenangi oleh pemiliknya, yang paling berharga di sisinya. Misal dalam mengambil zakat unta misalnya, pilih jangan unta yang paling disukai oleh pemiliknya atau unta merah yang saat itu kaum Arab sangat apa? Sangat bangga dengannya. Tidak boleh. Tapi yang sifatnya pertengahan, tidak yang gemuk banget, tapi juga yang enggak kurus, tapi pertengahan. Ini maksud qara'ima amwal. Nah, kemudian Nabi mengatakan, hati-hati engkau wattaqi da'watal madlum, hati-hati engkau dari doanya orang yang terzalimi, karena sungguhnya tidak ada hijab antara doa orang terzalimi tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak ada penghalang. Di sini menunjukkan bahwasanya doa orang yang terzalimi mustajab. Maka hati-hati dari kezaliman, ikhwan fillah, pada semua bentuknya. Nah, di sini Nabi SAW peringatkan Mu'adz bin Jabal jangan sampai terjatuh dalam kezaliman. Nah,
Hati-hati engkau dari doanya orang yang terzalimi. Maksudnya apa? Jangan sampai engkau menzalimi manusia kemudian didoakan buruk oleh orang yang engkau zalimi. Karena jangan dikira ya kawan, ketika engkau mampu menzalimi orang dan dia tidak bisa membalas kemudian engkau selamat. Tidak. Mungkin ketika dia tengah malam mengangkat tangannya berdoa untuk keburukan orang-orang yang menzaliminya, ini menjadi sebab bencana bagi orang yang menzalimi. Maka hati-hati. Terlebih lagi di kalangan para talabatul ilm, kezaliman dalam bentuk apapun, walaupun hanya sekedar kezaliman dalam bentuk panggilan, ini zulm. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling memberikan lakab-lakab yang buruk dengan panggilan-panggilan yang buruk. Ini zulm. Yang terkadang hal ini pada sebagian orang lebih menyayat, lebih sakit daripada dipukul. Ketika dipanggil dengan panggilan-panggilan yang jelek. Dilarang dalam Al-Quran. Maka hati-hati dari kezaliman-kezaliman yang diremehkan seperti ini. Kezaliman juga memakai sendal tanpa izin. Ketika orang yang mau pakai sendal kemudian tidak mendapatinya, kemudian muncul kalimat doa dari mulutnya, bisa celaka. Karena orang sedang mencari sendal misalnya, kemudian tidak ketemu, kemudian jengkel, dia doakan, siapa yang pakai sendalku ini semoga kakinya diamputasi. Saya bisa, karena kondisi sedang marah, terzalimi, ya lagi butuh kok nggak ada. Makanya penting untuk seorang berhati-hati dari sisi ini. Tapi juga di sisi yang lain, hendaknya seseorang dengan sesama saudaranya berhati-hati. Untuk apa? Untuk jangan sampai dia bermudah-mudahan mendoakan keburukan. Jangan bermudah-mudahan untuk mendoakan keburukan bagi saudara-saudara kita, apalagi orang tua kepada anaknya. Karena banyak orang-orang yang sudah terlanjur mendoakan keburukan, ikhwan, setelah itu menyesal. Kenapa saat itu aku mendoakan keburukan? Ketika ternyata doanya dikabulkan malah menyesal. Karena seandainya dia mau bersabar, bahkan sebaliknya mendoakan kebaikan, semoga Allah dapat berikan dia hidayah, semoga Allah memberikan dia taufik, segera taubat misalnya, itu lebih bagus. Dan buahnya akan lebih bermanfaat. Tapi di sini yang diingatkan adalah orang yang berbuat zalim. Adapun yang terzalimi nanti bimbingannya lain. Bagi orang yang berbuat zalim, hati-hati dari doa orang yang dia zalimi, ya kawan. Karena sungguh doa orang yang terzalimi itu mustajab. Barakallahu fikum. Nasallallahu at-taufiq was sadad. Naqta'i bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.